Yo, selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih semangat dan tidak putus asa membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tensei Shitaraken Desita volume 3 part 3. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Diperlihatkan peran yang membentuk tim penyelamat. Mereka terdiri dari 4 orang yang dipimpin William. Tim penyelamat mulai melakukan rencananya yang menyusup ke sebuah bangunan kastil. Untuk sementara, Clara dan Beck menjaga di luar. Lalu, Fran dan William menyusup ke dalam. Setelah situasi terasa aman, William meminta Clara dan Beck untuk menyusup ke dalam bersama. Setelahnya, mereka melanjutkan menyusup menuju istana Shidoran. Dalam penyusupan, mereka melihat beberapa penjaga, namun mereka sudah dilumpuhkan. Lalu rombongan Fran menaiki dinding menggunakan tali, dan mereka pun telah sampai di sebuah pintu. Saat membuka pintu, Fran dan yang lainnya bertemu dengan Sarut. Dengan adanya Sarut, anggota bertambah menjadi 5. Mereka melanjutkan pencarian. Namun, secara tiba-tiba, Fran mengeluarkan aura membunuh. Sontak semua orang panik. William berkata, "Fran-chan, apa yang kau lakukan? Jika terus begini kau mengeluarkan aura, kita akan ketahuan." Namun bagi Fran, sudah tidak ada gunanya menusuk. Semua orang bingung dengan apa yang Fran nyatakan. Kemudian Fran menjelaskan, "Coba kalian lihat pintu di depan, sudah terbuka sedikit. Jika kita berjalan terus, kita akan mati dalam sekejap." Di antara mereka hanyalah Fran yang menyadari bahwa kita tadi tunggu orang yang sangat kuat. Dan benar saja, Fadra muncul dari dalam pintu. Fadra yang melihat Fran sangat terkejut, padahal keberadaannya sudah disembunyikan. Fran sangat luar biasa. Walaupun keberadaan Fadra disembunyikan, dalam sekejap Fran menyadarinya. William memberitahu Fran, dia Blackwing Fadra, orang terkuat di kerajaan Shidoran. Dan ada beberapa dari mereka. Mereka mempunyai hak masing-masing dan ada 6 orang dari mereka. Namun hanya Fadra yang paling kuat. Dan yang berdiri di belakang Fadra, mereka dikenal sebagai Dragon Fang. Clara dan Beck memucat saat menatap Fadra. Keputusasaan terlihat jelas di wajah Clara dan Beck. Namun sangat mengejutkan, mereka semakin tertekan saat mengetahui bahwa Sarut berkhianat. Fran sangat kesal dan jengkel. Bagi Fran, kalau sudah begini, tidak ada jalan lain selain mundur. Karena rencana penyelamatan dua bangsawan telah bocor. Fadra tersenyum puas saat melihat rencana mereka gagal. Namun saat hendak Fran dan yang lainnya kabur, Fadra langsung menyerang dan memilih untuk melawan Fran. Kedua bawahan Fadra melawan Milin, dan yang lainnya 1 lawan 1. Dentuman pedang terdengar di sudut lorong. Dalam segi teknik berpedang, Fran masih lebih unggul dari Fadra. Namun Fadra sanggup mengimbangi serangan Fran dengan baik. Pada saat itu juga pedang Fran goyah saat melihat salah satu temannya terbunuh. Fadra yang melihat kesempatan, Fadra langsung mengambil keputusan dengan menyerang Fran sampai Fran terlempar jauh. Kematian Yok membuatnya terkencang. Memang Fran tidak mengenalnya, namun baginya dia rekan dalam satu tim. Sedangkan William dan yang lainnya sangat kesulitan melawan Black Fang. Carla dan Beck dengan jiwa kesatrianya, dia mencoba untuk mengorbankan diri, lalu meminta William untuk melarikan diri dari sini. Namun William menolak, bahkan Fran minta mereka untuk mundur dan lari. Namun harapan itu sirna seketika saat William dikelilingi 3 Black Fang. Shisho meminta Fran untuk bertahan sebentar sambil menunggu kesempatan.
Shisho meminta Urushi untuk bersiap. Lalu Fran mengatur posisi, menjauhkan rekannya dari jangkauan sihirnya. Saat Fran menahan serangan Parja, Urushi menyerang Parja secara langsung dari dalam bayangan. Saat retakan tulang terdengar akibat gigitan Urushi, Fran mengambil kesempatan dengan mengaktifkan sihir telekinesis. Serangan Fran mendorong musuh hingga terjatuh. Lalu Fran mengangkat pedangnya dan membidik leher lalu menepasnya. Namun sangat mengejutkan, walaupun Parja saat ini hanya berdiri dengan satu kaki, tapi refleksnya lebih cepat dari tebasan Fran. Sejujurnya Fran berharap lehernya terputus, namun yang Fran tinggalkan hanyalah goresan kecil di lehernya. Setelah itu Fran menembakkan rentetan sihir. Walaupun ini tidak dapat membunuhnya, Fran berharap ini bisa memberi kesempatan kita untuk lari. Fran dan yang lainnya pun berhasil melarikan diri. Saat meninggalkan villa, Fran melihat banyak prajurit yang mencoba menangkapnya. Fran mengaktifkan sihir Spirit Fire. Fran menciptakan roh api raksasa yang membakar semua prajurit. Sihir roh api, dia bergerak sesuai keinginan penciptanya. Namun statistiknya saat ini masih sangat lemah, bahkan bisa disebut sebagai hiburan. Tapi itu sudah cukup jika yang dibakar hanyalah para kocok. Miliam dan yang lainnya sangat kagum kepada Fran yang pandai dalam segala hal, bahkan berbohong. Mereka semua sangat tidak percaya saat Fran memberitahu bahwa Fran masih rank D. Sambutan hangat pujian untuk Fran itu tidak membuat Fran lebih baik jika mengingat dua bangsawan masih disekap. Fran sangat sedih dan menyesal karena gagal menyelamatkan dua bangsawan. Begitu pula dengan Miliam. Bagi Miliam, kita harus merencanakan sesuatu sebelum dua bangsawan diserahkan ke kerajaan Radios. Sarut sangat menyesal telah membocorkan informasi pengkhianatan yang Sarut lakukan itu demi menyelamatkan dua bangsawan. Rombongan Fran sudah menjauh dari villa dan menuju ke pintu utama. Dalam perjalanan, mereka membantai semua musuh yang menghalanginya dan lalu menuju kota. Namun sebelum itu, mereka dihadang sepupunya Miliam. Dia Gladio, putra Julius, yang melayani Raja Suarez. Dan Gladio, dia adalah musuh terbesar Miliam. Bagi Miliam, Gladio bukanlah petarung yang hebat, namun dia dikawal kesatria yang terlatih. Gladio meminta bawahannya untuk menangkap Miliam yang dianggap sebagai pemberontak. Miliam yang sangat marah, Miliam mengangkat pedangnya lalu menyerang Gladio dan pasukannya. Dengan suara nyaring, Gladio berjanji akan memberi rezeki besar kepada yang berhasil menangkap Miliam. Pada akhirnya, Miliam terkepung dan kalah jumlah. Para prajurit yang berada di luar villa, mereka pun datang setelah mendengar rezeki besar saat bisa menangkap Miliam. Analisis Shisho mengatakan Gladio bukanlah petarung, tapi lumayan kuat dari rata-rata prajurit. Dia memiliki banyak skill, tapi semua skill yang dimiliki Gladio itu tidak dibutuhkan untuk orang yang jujur. Dengan kata lain, pria itu bajingan busuk. Bawahan Gladio rata-rata pembunuh massal dan budak ilegal. Dari setengahnya, mereka ras kucing biru. Fran yang melihat musuh bebuyutan kucing biru, Fran masih mencoba menahan amarahnya kepada kucing biru, lalu mencoba menenangkan Miliam. Namun semua yang dikatakan Fran itu tidak berhasil. Pikiran Miliam saat ini hanyalah membunuh Gladio. Bagi Fran sepertinya tidak ada cara lain. Fran merapal mantra. Dinding api terbentuk di antara Miliam dan membakar beberapa prajurit dan juga Miliam. Saat Miliam sudah tenang, Fran menyembuhkan luka bakar Miliam. Bagi Fran saat ini yang terpenting hanyalah fokus dalam melarikan diri. Namun pasukan Gladio, para kucing biru, mereka tidak akan membiarkan Fran melarikan diri. Mereka lari, mengejar dan menyerang rombongan Fran. Berkat sihir barir yang dipasang Fran, mereka berhasil lari dari villa. Bagi Miliam untuk saat ini akan sangat berbahaya jika kita menuju kota. Karena itu kita harus lari menuju pelarian baru.
ke wilayah distrik bangsawan. Beberapa waktu berlalu, mereka telah sampai di sebuah mansion yang terbengkelai bekas bangsawan pendukung putri Seremia. Mereka menuju terowongan bawah tanah. Saat melintasi terowongan bawah tanah, Bran bertanya, siapa Gladio itu? Lalu Miliam menjelaskan, dia utusan membawa pesan dari kerajaan Redios. Jadi beda ya geng, Gladio dengan Claudio. Jika Gladio putra Julius dari kerajaan Cidoran, sedangkan Claudio dia pembawa pesan dari kerajaan Redios. Miliam melanjutkan, mereka dari kerajaan Redios, mereka memiliki tradisi menyerang negara tetangga secara rahasia. Dan dialah yang mendesak kakakku, Raja Suarez, mengacaukan negara ini. Jika rencana dengan Cidoran berhasil, Claudio akan diangkat menjadi duta besar. Karena itu, dia sangat mendesak Raja Suarez. Setelah menjelaskan, mereka menyiapkan rencana dan membuat persiapan. Di sisi lain, diperlihatkan Raja Suarez dan antek-anteknya Julius. Julius menyampaikan situasi saat ini, bahwa pasukannya hampir menemukan putri Seremia. Namun akibat putranya Gladio yang bertindak gegabah, mereka gagal menemukannya. Jadi tuanku, apakah Anda tahu saat ini mereka ada di mana? Raja Suarez memberitahu mereka berada di terowongan sebelah barat. Raja Suarez tertawa. Tidak ada tempat lagi bagi mereka untuk bersembunyi. 2 jam kemudian, jalan di setiap kota siaga tinggi. Pasukan patroli ditambah. Namun walaupun siaga tinggi, pasukan patroli ditambah, tapi tetap saja menemukan 5 orang Bran dan yang lainnya itu sangat mustahil. Rombongan Bran pun lolos dan kembali ke daerah kumuh. Mereka bergerak dari waktu ke waktu untuk menghindari deteksi. Bran terlihat sangat muram. Misi gagal. Rencana menyelamatkan 2 bangsawan pun belum dilanjutkan. Miliam yang khawatir dengan Bran, Miliam menanyakan keadaan Bran apakah baik-baik saja. Bran menjawab, tentu saja aku baik-baik saja. Namun aku kecewa dan menyesal karena misi gagal. Tak lama kemudian, semangat Bran kembali saat melihat anak-anak daerah kumuh tiba. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.